حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في nikmat melaksanakan ibadah sahur, dilanjut untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan ini sudah hari yang ke-25 hari ini 24 ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah saum ini dengan penuh kesabaran. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga yang sama. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, wal asri, demi masa, demi waktu, ya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bersumpah atas sesuatu, maka kita pahami bahwa sesuatu itu penting, ya. Maka ketika Allah katakan wal asri, ya, demi masa, maka sesungguhnya waktu itu adalah penting. Waktu itu berharga bagi kita. Kalau kita mau bandingkan, coba antara uang sama waktu itu berharga mana? Mungkin banyak di antara kita manusia itu menganggap bahwa uang itu jauh lebih penting dan lebih berharga. Harta itu lebih penting dan jauh lebih berharga dibandingkan dengan waktu. Tapi coba mari kita bandingkan. Kalau hari ini kita punya uang 1 miliar saja, tapi jatah usia kita itu hanya tinggal hari ini saja, atau tinggal 2 jam saja, kira-kira seberharga apa itu uang 1 miliar? Mau buat umroh sudah nggak bisa. Gimana mau umroh? Batas waktu kita hanya tinggal 2 jam saja. Mau buat beli mobil bagus juga percuma, karena sudah dibeli tidak akan kita nikmati. Nah, masih banyak di antara kita manusia itu yang memandang bahwa harta benda kekayaan itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan waktu. Padahal waktu itu berharga sekali, dan waktu itu, yang namanya waktu itu Allah berikan kepada seluruh manusia, Allah anugerahkan itu semuanya. Ya, kalau kekayaan itu ada orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk jadi kaya. Ada yang jadi kaya, ada yang tetap miskin, ya, ada yang nggak kaya-kaya. Tetapi waktu itu Allah berikan semuanya kepada manusia itu secara adil. Adil. 24 jam per hari itu semuanya dikasih sama, nggak ada yang dibedakan sama Allah, ya. Maka dalam hal ini kita cermati, kita harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Kenapa? Karena ini modal berharga bagi kita, karena ini perkara yang paling penting dalam hidup kita, ya. Kenapa? Karena waktu itu, ya, karakternya itu kalau sudah dilewati nggak bisa diulang. Mau sekaya apapun kita, nggak bisa itu sholat subuh yang tertinggal, sholat zuhur yang tertinggal, ya, kita beli. Kemarin saya lupa nggak sholat zuhur, ya Allah balikin lagi, saya mau sholat zuhur, nggak bisa. Maka kalau ada sesuatu di usia kita, mungkin 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun itu kita baru sadar betapa berharganya waktu,
dulu kita sia-siakan, tidak mau belajar, tidak mau sholat, tidak mau beribadah pada Allah, ya, maka ini adalah kerugian besar di dalam hidup kita. Ya, ini waktu. Innal insana lafi khusrin. Ya, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi orang yang tidak peduli, orang yang menyia-nyiakan waktu itu, kata Allah itu orang yang rugi hidupnya itu. Bahkan kerugiannya itu, ya, itu adil. Kerugiannya itu kerugian terbesar. Gak ada yang lebih besar kerugiannya itu dibanding ketika orang itu menyia-nyiakan waktu. Alokasi waktu sholat asar diabaikan. Alokasi kesempatan waktu untuk menjalankan ibadah Ramadan diabaikan, disia-siakan. Maka ini kerugian besar. Kenapa? Sekali lagi, waktu itu tidak bisa dicari, Allah berikan kepada kita itu secara langsung dan tidak bisa dikembalikan oleh kita. Jadi kalau sudah tersia-siakan ya sudah. Ya. Maka para ulama kemudian mengatakan bahwa orang yang menyia-nyiakan waktu itu, kerugiannya itu adalah kerugian yang amat sangat besar. Ya. Gak ada yang lebih besar dari orang yang menyia-nyiakan. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Yaitu kecuali orang-orang yang dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, beriman kepada Allah itu, ya, itu membutuhkan ilmu. Ya. Kenapa? Karena beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu tanpa ilmu itu tidak mungkin. Kalau di dalam Quran surat Al-Fatir itu tergambarkan jelas. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, menggunakan kata yahsa itu, takutnya itu memiliki makna orang yang takut karena dasar ilmu. Jadi orang yang takut karena dasar ilmu itu, ya, sesungguhnya dia itu mengetahui tentang hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin beriman kepada Allah itu tanpa ilmu. Kenapa? Karena Allah itu ghaib. Ya. Jadi kalau sesuatu yang ghaib kita imani tanpa ilmu itu rumit. Nah, ini beriman kepada Allah. Nah, maka dari itu, agar kita bisa beriman sekaligus melakukan amal soleh, maka kita harus menuntut ilmu. Ya. Dan ilmu dalam hal ini ketika sudah membangun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus sholihat, maka yang harus kita lakukan berikutnya, ilmu itu adalah untuk diamalkan. Ya. Jangan sampai kita punya ilmu ini justru malah akan menjadikan kita itu banyak dosa. Orang punya ilmu tidak mau beramal. Orang mencari ilmu tidak untuk diamalkan, tidak boleh. Ya. Kita itu belajar, kita itu mencari ilmu itu dalam rangka untuk beramal. Ketika Allah berikan ilmu kepada kita, ya, ketika kita belajar tentang sholat maka praktek sholat. Ketika kita belajar tentang bisnis, kita belajar tentang muamalah, kita belajar tentang pernikahan, kita belajar, kita untuk amalkan. Ya. Karena kalau tidak diamalkan itu, ilmu itu ya muak itu, bahkan bisa menjadi kabura maqtan indallah. Ya. Sia-sia kita itu menuntut ilmu kalau ilmu itu tidak kita amalkan. Nanti kita dituntut. Ya. Nah ini. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan kita itu diminta untuk melakukan nasihat menasehati dalam kebenaran. Ya. Islam itu mengajarkan kebenaran kepada kita. Maka ketika kita ingin tahu tentang kebenaran di dalam kehidupan dunia ini, mau tidak mau, ilmu yang harus kita pelajari itu, ya, itu adalah ilmu tentang Islam itu sendiri.
Karena hanya Islamlah yang mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah itu Allah sampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Pembeda antara yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil itu ada pada Al-Quran. Lah tanpa kita belajar Al-Quran, belajar ilmu yang lain tapi tidak belajar Al-Quran, maka pasti manusia itu tidak akan mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, itu pasti. Ya. Maka manusia itu akan dipimpin oleh hawa nafsunya. Manusia itu akan berjalan mengikuti perasaan tanpa ilmu. Kalau ada manfaat dianggap boleh. Sebagaimana hari ini, dalam banyak kasus, dalam banyak hal, selama itu ada manfaatnya, maka manusia itu menganggap bahwa perbuatan itu boleh. Coba kita lihat aktivitas-aktivitas kehidupan hari ini, yang semuanya sandarannya itu adalah manfaat. Kenapa? Karena bangunan kegiatan hari ini manusia beramal hari ini itu dibangun dengan pola pikir asas manfaat, dibangun atas dasar syahwat. Ada dorongan keinginan, terus kemudian pola pikirnya sing penting manfaat. Maka ketika ada keinginan, ada manfaat ketemu, maka orang akan mengatakan bahwa hal ini mesti boleh. Inilah ya, ketika manusia itu tidak belajar Al-Quran, ketika kita tidak mau menuntut ilmu Islam, maka pada hakikatnya kita itu tidak akan pernah mengetahui mana benar dan mana salah, mana hak, mana batil, tidak akan pernah kita ketahui. Ini luar biasa. Banyak perilaku di kehidupan hari ini. Kalau misalkan kita berbicara hal-hal yang terbaru dalam kehidupan hari ini, ya, anak-anak muda terutama yang melek digital, ya, hari ini tuh banyak mereka itu diam diri di dalam rumah, di kamar, tahu-tahu fasilitas hidupnya itu mereka dapatkan, punya motor, baju bagus, ekonominya bagus dan sebagainya. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Ternyata bisa jadi mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang itu dilarang, semisal trading, judi online, bahkan pinjaman online, ya, yang itu sangat mudah dilakukan hari ini. Nggak perlu kemana-mana, itu duduk di kamar manis, punya kuota, punya HP, bikin akun pinjam online, habis itu judi online, trading. Tanpa ilmu Islam mereka tidak akan bisa membedakan mana hak dan mana batil. Yang penting manfaat, yang penting oleh duit. Dan fakta ini sudah ada di hadapan kita. Kondisi ini terjadi di masa kita. Ketika ilmu agama ini semakin dipandang sesuatu yang tidak berharga. Padahal tadi, ya, orang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diberikan Islam ini merupakan kenikmatan terbesar. Jadi kalau boleh saya katakan, orang yang diberikan Islam, apalagi orang yang mau berdakwah untuk Islam, mau berjuang untuk Islam, itu kenikmatan terbesar di dalam kehidupan kita. Nggak ada yang lebih nikmat dibandingkan itu. Ya, nggak ada. Kenapa? Karena kenikmatan ini akan kita rasakan nanti di akhirat ini. Ya, berislam, berdakwah, berjuang, itu kenikmatannya akan kita rasakan nanti. Nah, yang terakhir Allah Subhanahu wa taala sampaikan, maka menjalani itu semuanya itu kita membutuhkan kesabaran. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, berdakwah, ya, itu semuanya butuh sabar. Ya. Jangan kita anggap bahwa yang namanya beribadah, beriman, beramal soleh, berdakwah itu tidak membutuhkan kesabaran. Ya, maka kalau kata guru saya itu, sabar itu 3 level.
Level pertama sabar, level kedua sabar, level ketiga sabar terus. Kalau kita dikasih masalah itu sabar, apa sabar. Memang seperti ini, kita ibadah juga mohon maaf. Ya. Dingin-dingin, pagi-pagi harus ke masjid itu dingin. Kalau nggak sabar nggak bisa kita. Ya. Puasa kalau kita nggak punya kesabaran nggak bisa kita. Nanti jangan seperti anak kecil, anak saya itu kan yang kecil itu puasa itu lucu sekali. Ya. Sudah kurang setengah jam mau maghrib itu bilang sama kakaknya, karena kakaknya biasa adzan itu di masjid itu, cepetan adzan lah, saya sudah nggak kuat, udah lapar. Ini kan butuh sabar, gitu. Ya, sabar, gitu. Ditunggu nanti waktunya masuk. Nah, aktivitas-aktivitas ini semuanya membutuhkan sabar, bahkan sabarnya ekstra. Nah, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini kesabaran level tertinggi. Gitu. Ibarat kata itu, kalau kita mau marah, ya, sabar, kita lagi puasa. Kita mau makan, lapar sekali, sabar, kita lagi puasa. Ya. Jadi puasa ini melatih kita untuk melakukan kesabaran level tertinggi. Ya. Aku bayangkan nahan lapar dari pagi sampai sore. Nahan emosi. Kenapa? Karena khawatir merusak pahala kita, merusak pahala puasa kita, maka sabar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan bulan Ramadan itu. Maka umat Islam ini, ya, dengan dia berpuasa, maka akan terlatih kesabarannya. Karena kenapa? Karena yang namanya konsep pemikiran, kita tahu sabar itu harus kita lakukan. Tapi kalau tidak dilatih dengan puasa, nggak akan bisa. Coba saja orang-orang Barat itu, orang-orang kafir itu, mereka itu rata-rata orang yang tidak sabar. Ada masalah sedikit, emosi, berantem dan sebagainya. Rata-rata mereka nggak sabar. Nah, konsep pemikiran ini butuh terlatih. Salah satunya dengan puasa Allah berikan. Jadi Allah berikan berbagai macam perintah, Allah berikan berbagai macam kondisi kehidupan kepada kita itu. Sebenarnya kalau kita mau pikirkan, kalau kita mau tadaburi itu semuanya, itu satu rangkaian, satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan. Jadi puasa ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kehidupan kaum muslimin secara umum. Misalkan tadi tentang perjuangan, tentang kesabaran, ya, tentang pendidikan dan yang lain-lainnya. Di waktu-waktu yang lain tentang keikhlasan, ya. Jadi kegiatan umat Islam ini adalah satu kesatuan. Maka tidak bolehlah kemudian kita itu mengambil Islam itu hanya sebagian-sebagian. Kenapa? Karena kalau sebagian-sebagian, kita tidak akan mendapatkan satu kesatuan itu. Sehingga akhirnya banyak di antara umat Islam yang mereka itu tidak bisa bersaksian Islamnya. Kenapa? Karena satu kesatuannya itu dilepas satu persatu. Ya. Maka dari itu, ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terkait dengan waktu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman, beramal soleh, berdakwah dengan kesabaran. Ya. Nah, ini sesuatu yang sekali lagi berharga bagi kita untuk kita pahami bersama-sama. Ya. Karena saya ingatkan sekali lagi, banyak di antara kita yang masih sering menyia-nyiakan waktu. Ya. Apalagi kalau nganggur, entarlah akhirnya kelewat semuanya. Ya. Jadi umat Islam ini harusnya, ya, aktivitasnya itu kan aktivitas ada yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau bahasa teman saya itu, kita bangun pagi hari ini menjalankan ibadah kepada Allah, sholat subuh itu
dan sudah ditetapkan oleh Allah waktu berikutnya yang wajib itu misalkan sholat zuhur, maka kita itu sedang menunggu waktu zuhur. Ya. Nah, ketika kita menunggu waktu zuhur, ada jeda waktu yang panjang, kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Sehabis itu apa? Dikasih jeda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat asar. Disitulah kita ada waktu lagi untuk memanfaatkan antara zuhur sampai dengan asar untuk amal soleh bagi kita. Jadi ada waktu-waktu yang telah tetap bagi kita. Bahkan setelah isya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi kantuk yang sangat luar biasa. Ya, tidur. Jadi kalau sudah setelah isya itu kita semua orang itu pasti ada keinginan untuk tidur. Ya itulah ketika kita tidur setelah isya malam, itulah yang namanya memanfaatkan waktu yang terbaik. Jadi kalau malam itu kita begadang tanpa ada kepentingan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sia-sia, itu namanya menyia-nyiakan waktu. Jadi Allah itu telah menetapkan waktu-waktu bagi kita. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, ada waktu yang kosong, nah itu kita manfaatkan. Jadi kalau yang sudah fix Allah tetapkan, kita ikuti. Ya. Ini mah sudah dikasih waktu untuk sholat asar, malah 11, malah kita mengerjakan yang lainnya nggak sholat asar. Ini namanya menyia-nyiakan waktu. Jadi orang yang menyia-nyiakan waktu itu, yang pertama, dia itu orang yang tidak mau menepati apa yang telah ditetapkan oleh Allah terkait dengan ketetapan waktu. Misalkan tadi waktunya zuhur, dia tidak zuhur, dia berarti menyia-nyiakan waktu. Atau orang yang diberikan oleh Allah itu jeda di antara waktu-waktu yang telah ditetapkan, dari zuhur ke asar, dari subuh ke zuhur, tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, dia juga terkategori orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Jadi ini ada dua kategori kesia-siaan waktu itu. Maka dari itu, mari kita berupaya sekuat tenaga, semaksimal mungkin, agar seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita itu membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, demikian, semoga bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk menjalani aktivitas ini, dan Allah berikan kepada kita itu, sampaikan kepada kita itu, kita dapatkan satu malam ya insyaallah yang penuh kebaikan, malam Lailatul Qadar. Kita jaga amal ibadah kita jaga taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.